Cerita berlanjut di mana akhirnya mereka berdua mau berbicara bersama. Di situ Honwoo meminta agar bisa bertemu Yoon Moon Il, ayahnya yang saat ini menjadi penyandang cacat akibat kecelakaan waktu itu, yang membuatnya trauma dan amnesia serta tak ingin berbicara sampai saat ini. Dirinya mencari aman dengan berpura-pura tuli karena sebagai anak Yoon Moon Il, tugasnya di sana hanya memberi informasi Han Jae Kyun. Apa yang didengar dan dilihatnya tergantung orangnya. Informasi menjadi uang dan kekuasaannya. Itulah tujuan kafe dibuat Han Jae Kyun. Kemudian di kantor, Jin Tae-soo merasa panik karena dalam 3 hari Bang Ji-san tidak mempunyai uang untuk diberikan ke nasabah. Salah satu cara adalah dengan menjual obligasi pemerintah, yaitu salah satu aset yang paling mudah untuk dicairkan. Di perjalanan Yeon Ah memberitahu kepada Honwoo, jika rasio bis Bang Ji-san di bawah 8%, maka Bang Ji-san bisa dijual sekarang. Meminta solusi apa yang harus dilakukan Yeon Ah dengan ayahnya, karena jika Han Jae Kyun mendapatkan Bang Ji-san, dirinya akan merekonstruksinya terlebih dahulu. Hanya masalah waktu Han Jae Kyun mengendalikan perekonomian negara. Di situ Honwoo memberitahu jika ia menjadi akuntan karena Pak Yang, pemilik habit konstruksi yang dulu dilikuidasi karena Han Jae Kyun menginginkan patennya. Maka ia tak mau tinggal diam seperti Yeon Ah saat ini jika bank diambil alih Han Jae Kyun. 안 보여. 이 소주병들. Beralih pada Han Jae Kyun, mengenai Bang Ji-san jika terjadi dan menimbulkan reaksi pada bank lain. Hanya tinggal waktu terjadinya krisis IMF lainnya. Di situ Han Jae Kyun memberitahu ada pengelolaan dana ekuitas swasta yang mencari investasi baru. Jika FSC tertarik, Han Jae Kyun akan memberikan ide dan membahasnya di rapat selanjutnya. Di lain sisi, Yeon Ah yang bangun terkaget di kamar hotel tempat menginap Jisoo. Lalu mereka mengobrol. Di situ Yeon Ah memohon agar dibantu mengatasi masalah yang dihadapi Bang Ji-san. Namun Jisoo menjawab jika saat ini yang dibutuhkan adalah seorang akuntan yang cakap dan dipercaya, bukan putri yang baik. Jika ingin memperbaiki situasi ini, maka Jin Tae-soo harus membuat keputusan, memberitahu dunia jika semuanya salah sejak awal. Karena saat akuntan dan pengelola dana ekuitas bekerja sama, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Orang yang punya uang dan punya alasan ada di pihak yang sama, maka siapa yang bisa melakukannya? Jadi ada yang harus kita lakukan. Kemudian Honwoo, Jisoo, Yeon Ah bersama-sama menemui presidir pimpinan di atasnya wakil presidir Han Jae Kyun. Di situ Jisoo atas nama perwakilan dari HK Private Equity melapor jika Han Jae Kyun telah melanggar peraturan. Adapun Han Jae Kyun melarang seseorang merangkap jabatan lebih dari 1 jabatan dan ia aktif sebagai manajer HK Private Equity. Dan Honwoo memberitahu jika ada bukti Han Jae Kyun menggunakan informasi orang dalam perusahaan untuk mengelola ekuitas swasta. Yeon Ah juga mengatakan sebuah bukti jika fakta tersebut bocor keluar firma. Itu semua adalah krisis nasional. Di keesokan hari Seungju memberikan arahan kepada tim agar mulai saat ini semua fokus pada kasus Bang Ji-san, dan menegaskan kepada Yeon Ah untuk memperkuat tekadnya. Seungju juga mengatakan jika solusi saat ini yang pasti dan mendasar ialah bagaimana untuk mendapatkan deposit dari bank lain. Dengan kata lain, orang yang menarik uang dari Bang Ji-san selama Bang Ran pasti akan disimpan ke bank lain. Kemalangan Bang Ji-san adalah kesempatan emas bagi bank lain. Dengan kata lain, apakah bank lain itu bersedia menyerahkan uang tersebut? Seungju memerintahkan agar membuat mereka menyerahkannya. Namun hal itu tak semudah yang diharapkan. Inti dari solusi tersebut adalah menyerahkan keuntungan langsung dan berbagi resiko di masa depan. Kemudian berlanjut, Pak yang menemui teman dekat almarhum Hyung-woo, yaitu penerima beasiswa dari Yayasan Tail Accounting dan tercatat sebagai anggota. Pak yang menjelaskan bagaimana jika kejadian yang dialami Hyung-woo bukanlah kecelakaan tapi sebuah insiden pembunuhan, dan Pak yang mengaku jika dirinya seorang penyintas sekaligus bukti, karena waktu kejadian ia bersama dengan Hyung-woo. Di hari selanjutnya Yeon Ah dan Honwoo menemui Jin Tae-soo. Honwoo menjelaskan jika fakta Han Jae Kyun adalah manajer HK Private Equity, memberitahu jika Han Jae Kyun mengincar Bang Ji-san, alih-alih memaksa untuk membeli perusahaan pinjaman daring hingga akhirnya Bang Ji-san run. Han Jae Kyun sudah lama menyiapkan ini, maka Bang Ji-san tidak akan bisa menghindari krisis sendirian. Namun itu semua masih ada jalan keluarnya.
Kemudian Honwoo menemui Seungju, mengatakan jika kasus ini tidak berhubungan dengan fundamental Bank Jisan, dan memerintahkan Bank Korea untuk memperpanjang batas masa jaminan yang memenuhi syarat. Honwoo dan Seungju pun memeriksa kasus yang serupa di negara lain. Di pagi harinya, Honwoo mendapat laporan jika Han Jae-kyun telah mengesahkan surat pemindahan pegawai, yang tak lain Honwoo dipecat. Namun tak terduga Seungju muncul agar tidak mengkhawatirkan hal itu. Karena Honwoo masih punya waktu 1 bulan untuk mencari solusi, lalu Kang Hyun dan Seungju minum bersama, memberitahu jika lolos penyaringan pemegang saham utama maka Bank Jisan jatuh ke tangan Han Jae-kyun. Bahkan jika HK Private Equity mengamankan 50% saham Bank Jisan, FSC bisa tahu maka HK Private Equity di-cap sebagai organisasi yang tak etis, dan secara mengejutkan Jisoo datang mengatakan jangan mengharapkan apapun dari FSC, pada dasarnya itu milik Han Jae-kyun. Dari 9 anggota FSC, 2 orang telah dipilih oleh Kepala Komite. Dari pemilihan kandidat untuk Kepala FSC sampai lolos sidang, semua diatur oleh Han Jae-kyun. Seungju menyesalinya jika tahu sebelumnya ia bisa mencari solusi lebih awal, namun di situ Jisoo sudah memiliki sebuah rencana. Di pagi harinya, Seungju yang ingin menghadiri penyaringan saham utama FSC karena mengkhawatirkan Jisoo, Honwoo dan Yeon-ah mengejutkan tahu-tahu ikut menemani Seungju. Sementara Pak Woo melapor kepada Han Jae-kyun, jika dirinya sudah mengurus anggota FSC sesuai perintah. Setelah sampai di tempat, hal yang tak terduga di ruang konferensi utama tak satu pun orang yang hadir. Dan di situ Seungju mendapat laporan jika rapat penyaringan saham utama telah dibatalkan tanpa batas waktu. 이런 경우는 처음이라. 아니 일단 끊어봐. 형. 오늘 예정된 한수를 치셨네. Ahn Seung-yeon berasumsi jika wakil presidir Han Jae-kyun mengulur waktu sampai penyaringan berikutnya, untuk mempekerjakan direktur pelaksana baru di cabang Korea yang lebih patuh menggantikan Jisoo, dan ia menegaskan Jisoo tidak boleh kalah, karena yang dibutuhkan Han Jae-kyun saat ini hanyalah waktu. Maka jangan beri Han Jae-kyun sebuah waktu, dengan cara melakukan proses penyaringan saham utama secara mendadak yang tak mungkin, dan terlihat Honwoo menelepon seseorang. Sementara itu para anggota FSC baru saja melakukan pertemuan dengan Han Jae-kyun, dan mereka pun mendapatkan sebuah pesan teks video penyerahan berkas terkait dan lisensi paten sebagai ganti bantuan dari Jisoo, dan mengajak mereka untuk bertemu. Di pertemuan itu Jisoo menjelaskan jika modal industri HK Private Equity mencapai 25% lebih dari modalnya. Dari hukum perbankan mereka tidak bisa memiliki Bank Jisan. Mereka menyingkirkan sebagian modalnya menjadi di bawah 25% pada tanggal penyerahan dokumen. Harus diketahui jika itu bersifat sementara, tanpa mengadakan penawaran kompetitif atau melakukan uji kelayakan secara publik, maka FSC akan memilih HK Private Equity sejak awal. Namun Jisoo berharap di rapat penyaringan besok agar tidak meloloskannya. Di lain sisi Honwoo dan lainnya mengumpulkan perwakilan dari berbagai pihak bank di seluruh Korea. Di situ Seungju menjelaskan Bank Jisan sudah hampir pasti menjadi milik HK Private Equity. Tapi begitu HK Private Equity menelan Bank Jisan, apakah bank lain akan menjadi korban selanjutnya? Karena ini hanya masalah waktu, dan krisis ini akan dihadapi oleh semua bank. Pengelola dana ekuitas swasta seluruh dunia telah melihat jatuhnya Bank Jisan. 다른 해결책이 없는 문제이기도 하죠. 하나의 위험으로 넣어주는 양식으로요. Sementara Jin Tae-soo mengumumkan jika dirinya mengambil alih perusahaan pinjaman daring dan menyebabkan krisis Bank Jisan, serta menyebut jika rangkaian kejadian ini sudah lama dimulai dari HK Private Equity yang sengaja menargetkan Bank Jisan. Jin Tae-soo mendatangkan semua ini demi memuaskan keserakahannya. Kemudian penyaringan pemegang saham utama untuk menjual Bank Jisan dimulai. Berbagai macam pertanyaan dilontarkan kepada Jisoo. Jisoo pun menjawab dengan baik sempurna. Di lain tempat, Pak Woo melapor kepada Han Jae-kyun jika rapat penyaringan pemegang saham utama telah dilakukan mendadak. Lalu di pesan terakhir di rapat tersebut Jisoo mengatakan jika ada rumor tentang HK Private Equity, dengan informasi yang didapatkan secara ilegal dengan melobi, mereka menjual dan membeli perusahaan secara gegabah. Ada yang menyebut jika HK Private adalah penjara, dan itu semua akan dilakukan terus-menerus. Bertepatan Han Jae-kyun tiba di rapat,
Kepala FSC memutuskan jika kelayakan HK Private Equity sebagai pemegang saham utama Bank Jisan adalah mereka tidak layak, HK Private Equity tidak lolos penyaringan. Setelah itu rapat selesai, Han Jae-kyun berkata jika ia selalu bisa mendaftar untuk proses penyaringan lain, apapun yang dilakukan Jisoo dan kawan-kawan, Bank Jisan akan menjadi miliknya. Seung-ju langsung menyanggah, jika tidak akan ada lagi penyaringan pemegang saham utama, karena rasio bis Bank Jisan kini stabil pada angka 8,5%, jadi Bank Jisan tidak akan lagi dijual. Maka dari itu Han Jae-kyun tidak akan pernah bisa mengambil alih Bank Jisan. Di situ Han Jae-kyun meminta penjelasan, kenapa dirinya harus membiarkan semua karena putranya. Seung-ju mengatakan, jika ayahnya harus menjual sahamnya, karena FSC akan memerintahkannya untuk menjual sahamnya. Namun Han Jae-kyun wakil presidir yang tidak bisa memiliki bank, jadi bagi ayahnya itu hanyalah lembaran kertas. Dan akhirnya mereka pun merayakan kemenangan mereka, dengan makan dan minum bersama, diiringi saudara dan neneknya mencandai Hon-woo yang menyukai wanita cantik bernama Yeon-ah. 우리 할머니세요? 사람 있어? Berlanjut di keesokan harinya, Seung-ju dan kawan-kawan melakukan proyek lainnya, proyek wisata, di mana Hon-woo dan Yeon-ah melakukan survei di tempat wisata sambil berpacaran. 님 생각나는데요. 뭔 뭘 그렇게 튕겨요? 상이 있지 않을까요? 그쵸, 이요. Di situ Sun Hye-won dan Pak Yang juga diberi waktu untuk bersenang-senang menyusul Hon-woo dan Yeon-ah. Karena mereka tidak sempat istirahat dan refreshing ketika sibuk menangani Bank Jisan, namun Pak Yang tak ingin bersenang-senang sendiri melainkan semua harus ikut bersama. Yang tadinya Seung-ju jual mahal tak ikut piknik dengan mereka. Akhirnya menyusul untuk piknik bersama sambil bekerja, yang ternyata tak lain karena Jisoo juga ikut. Di sela-sela itu Jisoo memberitahu untuk membuktikan dengan jelas, bahwa HK Private Equity tidak berhak mengakuisisi Bank Jisan nantinya. Jisoo tidak punya cara lain selain menyerahkan diri ke kejaksaan, dan Jisoo juga ikut bertanggung jawab atas tindakan ilegal HK Private Equity. Itulah yang Jisoo pikirankan semenjak datang ke Korea, bertanggung jawab atas banyak hal, dan giliran waktunya Seung-ju untuk menunggunya. Setelah itu Hon-woo pun memulai menyelidiki untuk mengejar Han Jae-kyun. Pertama ia temui Hwan In-bum, yang memalsukan hasil autopsi Pak Yang In-ho. Hon-woo hanya ingin tahu apa yang salah dengan hasil tersebut, dan memberi kesempatan pada Hwan In-bum untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Berlanjut di malamnya, Hon-woo menemui pimpinan teratas Tail Accounting. Di situ presidir memberitahu Hon-woo, jika orang yang memberitahu media asing tentang Han Jae-kyun pasti dirinya. Berkat tindakan Hon-woo, perusahaan-perusahaan global meminta Tail Accounting memberikan pernyataan dan solusi. Tanpa tindakan yang tepat mereka akan mengambil hak keanggotaan dan mengancam Tail Accounting. Untuk mempertahankan reputasi Tail Accounting, Hon-woo menyarankan menerima permintaan tersebut. Jika Bank Jisan jatuh ke tangan Han Jae-kyun, kita tahu persis apa yang akan dilakukan Han Jae-kyun pada negeri ini. Maka tidak bisa tinggal diam jika hal itu terjadi. Kemudian berpindah tempat, wanita tuli yang bekerja di kafe barista Tail Accounting menyatakan di depan media, bahwa dirinya sebenarnya tidak tuli. Alasan dirinya bekerja di kafe Tail Accounting adalah Han Jae-kyun, karena dirinya yang ingin mengendalikan informasi di dalam perusahaan. Lalu di Kejaksaan Pusat Seoul, Hon-woo melapor dengan bukti langsung dan tidak langsung, jika Han Jae-kyun menggunakan dan menyebarkan berita palsu dan tabloid untuk Bangran, di mana ia menggunakan dana beasiswa Tail, organisasi swasta dan memakai perusahaan luar untuk distribusi. Sementara Ahn Seung-yeon melakukan rapat rekanan darurat, dengan alasan kejadian yang memalukan antara Han Jae-kyun dengan Bank Jisan. Di situ Ahn Seung-yeon berasumsi semua yang hadir telah setuju dan mengajukan mosi pemecatan Han Jae-kyun dari Departemen Penasihat, karena untuk pemecatan direktur membutuhkan rapat pemegang saham khusus. Paling enggak 75% menyetujui untuk memungut suara sah. Pimpinan tertinggi Shin Jun-ho pun meminta segera diputus saat ini juga. Di lain tempat, akhirnya Jisoo telah diinterogasi oleh pihak kejaksaan, dan pihak Pak Yang juga dimintai pernyataannya oleh pihak kejaksaan terhadap Han Jae-kyun. 네.
Dan akhirnya Han Jae-kyun pun diinterogasi oleh pihak kejaksaan. Adapun detail investigasi pelanggaran undang-undang valuta asing, manipulasi pembukaan untuk People Entertainment, pembuatan dana taktis untuk Sang Ah Konstruksi, malpraktik profesional. Jika didakwa atas kasus tersebut, Han Jae-kyun tidak akan bisa melihat dunia luar dalam waktu yang cukup lama. Namun di situ Han Jae-kyun nampak tenang. Pihak kejaksaan berterus terang tidak mudah untuk melawan akuntan dengan pengalaman 30 tahun, karena dirinya pihak kejaksaan sangat kerepotan. Namun di situ pihak kejaksaan mendapatkan bantuan dari detail dana taktis grup Sang Ah dan Han Seung-ju putarnya sendiri dari Han Jae-kyun. Di lain sisi, jaksa memberitahu jika dakwaan Jisoo ditangguhkan, karena menyerahkan diri dan mencegah kejahatan finansial serius seperti bank yang diambil alih, dan fakta Jisoo bekerja sama dengan baik dalam penyelidikan. Namun penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan kapan saja, dan agar untuk diingat, 시장 규모는 그걸 이용하고 dan berlanjut Jisoo yang tiba-tiba datang membuat terkejut sambil membawa sebuah koper memasuki ruang apartemen Seung-ju, dan memberi perhatian Seung yang sedang sakit. Dan akhirnya Han Jae-kyun ditahan dengan hukuman 10 tahun penjara atas pemaksaan penjualan bank, penyalahan status sosialnya serta pengetahuannya di akuntansi untuk mengganggu perekonomian negara. Ketika Hon-woo sedang melakukan inspeksi di perusahaan Jaehan Holding, secara mengejutkan ada orang yang sudah tergeletak dengan luka di tubuh. Ambulans segera datang dan Hon-woo mengantarkan ke rumah sakit, dan saat perawat mencari walinya, tiba-tiba putrinya datang, yang tak lain si gadis yang berpura-pura tuli itu, yang tak lain pasien adalah Yoon Moon-il. Sedangkan di penjara, Han Jae-kyun masih memperlihatkan kekuasaannya. Ia bisa menelepon pribadi ke Pak Woo yang menanyakan tugas perintahnya. Kembali ke rumah sakit, di mana operasi berjalan lancar. Namun pasien belum sadarkan diri dan akan tetap dimonitor. Di situ sang putri bercerita jika ayahnya bukan kali ini pisang, dan pernah setelah pingsan saat orang tua Hon-woo meninggal, yang mana ayahnya menderita karena rasa bersalahnya, dan memberikan secarik kertas kepada Hon-woo berisi alamat yang sering dikunjungi ayahnya, yang tak lain adalah tempat makam orang tua Hon-woo. Kemudian di kantor pimpinannya Ju Jin-ho, mengucapkan selamat pada Seung-ju telah menjadi rekanan Tail Accounting. Semua rekanan telah setuju, Seung-ju tinggal menandatanganinya berkas yang disodorkan tersebut. Sebuah kejutan yang diberikan pimpinan Ju Jin-ho karena Seung-ju memenuhi syarat, sebelum firma lain merebut Seung-ju. Mulai saat ini juga Bang Ji-san akan mendengarkan apapun yang dikatakan Seung-ju. Kemudian Hon-woo bertemu dengan Jin Tae-soo. Hon-woo menyarankan Bang Ji-san agar membuat proposal kelayakan yang luas, dan membatasi pinjaman obligasi Bank Korea, untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi seperti Bank Ran. Alasannya jika kita menjual obligasi dengan harga sangat rendah, kita akan mendapatkan langsung arus kas. Tapi pada akhirnya itu juga merugikan bank. Setidaknya ketika pemerintah memberikan piutang kita bisa mempertahankan harga obligasi, meminimalisir kerugian bank. Sementara Han Jae-kyun meminta posisinya dipindahkan ke bank, yang saat ini sudah bukan lagi di Tail Accounting, yang mana masa hukuman Han Jae-kyun lebih lama apa yang direncanakan perbankan. Yang tak lain tak akan mengajukan banding. Jika penundaan eksekusi keluar atau selama itu diampuni, di situ bisa mempersulit masa tenggang, yang mana Han Jae-kyun masih melakukan pergerakan dalam pembelian perusahaan, dengan memiliki beberapa kandidat yang mewakilinya, dan Pak Woo melapor jika kehilangan kontak dengan salah satu nama peminjaman. Selanjutnya di lain tempat Hon-woo masih tetap menyelidiki kasus Sang Ah Konstruksi, yang dibantu oleh jaksa Min Soo-hyun. 경제활동 네. Dan Hon-woo melapor detail keuangan Jaehan Holding dari jaksa Min Soo-hyun. Yoon Moon-il terdaftar sebagai CEO-nya Jaehan Holding, perusahaan yang kemarin Hon-woo survei, yaitu perusahaan yang mengimpor produk luar negeri untuk dijual ke Korea, dan punya cara aneh dalam mengelola perusahaan mereka. Mereka melakukan pembayaran luar negeri untuk membeli produk namun tak ada barang impor, yang termasuk transaksi mencurigakan. Mereka memutar berkali-kali membuat pola penarikan uang yang tak biasa.
agar terdeteksi transaksi biasa. Karena serapi itu pastinya pelakunya adalah Han Jae-kyun. Di situ rekening nama pinjaman atas nama Han Jae-kyun, di mana Jaksa Min Soo-hyun mendapat data keuangan dari Unit Intelijen Nasional di bawah BPK. Setelah itu keluar kabar jika Bank Harbor City yang menangani peminjaman uang telah mengalami bangkrut karena bank run dan bisnis mereka ditangguhkan. Di lain tempat yang mengejutkan, Han Jae-kyun keluar dari tahanan pusat atas pengampunan, dan Pak Woo menunjukkan berita jika HK Private Equity memasuki pasar Korea yang akan mengambil alih bank luar negeri. Han Woo dan kawan-kawan merasa sia-sia perjuangannya, karena bagaimana bisa Han Jae-kyun bisa dibebaskan dengan banyak tuduhan yang ia terima, di mana Han Jae-kyun sejak awal memperhitungkan dengan hati-hati, mengatur adegan sedemikian rupa dan melakukan metode penekanan terhadap seseorang, tanpa memberi perintah langsung, agar tidak bisa digunakan sebagai bukti, agar tidak bisa dituntut. Dimulai konstruksi sang yang buruk membangun dana taktis, membakar gudang dan menghasut pembunuhan. Dia bisa menfitnah semua itu pada bawahan yang setia. Di penjara membawa kemenangan dan kesenangan buat Han Jae-kyun. Begitu kejahatan dihukum, maka kejahatan yang sama tidak bisa dihukum secara legal. Berlanjut dengan Seng Ju yang berpapasan dengan Pak Woo. Seng Ju khawatir jika Pak Woo bekerja dengan wakil presidir dan orang yang pernah dipenjara. Namun Pak Woo tak menghiraukan. Lalu Pak Woo menjelaskan kepada Han Jae-kyun, sejak ditinggal Han Jae-kyun dan Jisoo, kita bisa mengecek tingkat pengembalian HK Private Equity, di mana Han Jae-kyun memilih target selanjutnya di antara bank yang dikecualikan dari konsorsium oleh Seng Ju, yaitu Bank Honsoo yang nampak bagus. Dan Han Woo pun memberi kabar pada Seng Ju, jika Han Jae-kyun akan berusaha mengambil alih Bank Honsoo yang belum diumumkan dijual, yang tak lain Han Jae-kyun menantang Seng Ju, Han Woo dan kawan-kawan, yang tak lain Han Jae-kyun mengambil alih bank luar negeri untuk mempersiapkan ini, berpartisipasi dalam pertarungan pengambil alihan untuk Bank Korea, melalui bank luar negeri, sebuah bank yang mengambil alih bank lain relatif lebih mudah. Itu sebabnya Han Jae-kyun mengambil alih Bank Harbor City. Kemudian Seng dan Han Woo menemui presidir Bank Honsoo, memberitahu jika Han Jae-kyun akan menunggu sampai Bank Honsoo terancam dan akan memeriksa rasio kredit buruk serta mencoba menyesatkan publik, dan Han Woo mengajak untuk bergabung dengan konsorsium, karena Bank Honsoo tidak bisa menangani kasus ini sendirian, di mana sistem ini kita saling melindungi dan saling mempercayai. Selama menyelesaikan masalah Bank Honsoo, Han Woo meminta Seng Ju memeriksa rekening Han Jae-kyun yang tidak diketahui dengan nama berbeda di Bank Honsoo. Perusahaan cangkang dan rekening yang tersembunyi Han Jae-kyun beratas nama Yoon Moon-il. Jika pemilik rekening sakit maka saldo akan dibekukan. Terlepas dari kondisi si pemegang rekening mereka harus bertransaksi langsung ke bank. Dengan kata lain uang yang di rekening tak bisa disentuh oleh siapapun. Di keesokan harinya Seng Ju datang ke Bank Segang, di mana Bank Segang menyerah formulir untuk bergabung dengan konsorsium seperti Bank Honsoo, dan bank lain juga sedang mempersiapkannya. Secara tak terduga ada seseorang yang tidak diketahui telah membujuk bank-bank lain untuk bergabung ke serikat bank, yang membuat Han Woo dan Seng Ju penasaran. Di lain sisi Han Jae-kyun telah mengikuti penawaran Buheng Securities. Han Woo dan Seng Ju mengetahui kabar itu bergegas bergerak ke sana. Namun di tengah jalan Pak Woo menghalangi mereka. Pak Woo memberitahu jika itu semua pekerjaannya memperluas bank asing ke Korea selama Han Jae-kyun di penjara, dan menyerahkan sebuah dokumen agar menghentikan penawaran terlebih dahulu untuk menghentikan Han Jae-kyun, selebihnya nanti, di mana Han Jae-kyun yang menunggu sebuah acara penawaran diberi dokumen pembatalan lisensi akuntan publik bersertifikat. Sedangkan di lain tempat Seng Ju berkata jika ayahnya menginginkan perusahaan sekuritas, namun tak lama ini gagal dalam mengambil alih Bank Jisan, sehingga tak mempunyai dana yang cukup, dan Pak Woo memberitahu jika Han Jae-kyun mampu mengubah hubungan orang dengan uang, dia sering berhubungan dengan orang-orang perbankan saat di dalam penjara, dan berkat Pak Woo mengambil dokumen rencana pembiayaan itu, Han Jae-kyun tak bisa membeli perusahaan sekuritas. Namun jangan lengah karena Han Jae-kyun sudah mempersiapkan rencana yang lebih matang saat di dalam penjara. Di situ Pak Woo memberi surat perjanjian pinjam nama.
Dengan itu Seungju dan Honwoo mampu membuktikan rekening nama pinjaman tersebut. Walaupun tak bisa menghentikan Han Jae-kyun selamanya, tapi mampu menghentikannya sesaat. Dengan itu Pak Woo sudah menerima konsekuensinya telah mengkhianati Han Jae-kyun. Setelah itu Honwoo membawa uang 1 tas kepada jaksa Min Soo-hyun, menyerahkan aset tersembunyi yang didapat melalui aktivitas kriminal. Sesuai hukum ia serahkan pada pihak pemerintah. Han Jae-kyun kehilangan dokumen yang ia kumpulkan, dan ia tak dapat lagi memakai sepeser pun uang di dalam rekening tersembunyi. 한 푼도 못 쓰게 됐네요. 나 때문에 사람 된 줄 알아. Pagi harinya, Honwoo mengajak berkeliling para anggota baru akuntan, menunjukkan dan mengenalkan nama lokasi dan departemen yang berada di area tempat kerja. Tak lain Honwoo menjadi penanggung jawab pegawai baru, pengganti posisi Yeon Ah sebelumnya. 있고 여러분들 케이스가 끝난 판매가 기업 투자. Sementara di bandara Seungju menjemput Jisoo beserta anak laki-lakinya, yang baru pertama ia jumpai, dan saling memeluk rindu hingga menangis. Lalu di kantor Bang Jisan ayah dan anak mengobrol. 좀 더 크면 뭐. Jin Tae-soo memancing Yeon Ah kapan meninggalkan Tail Accounting untuk membantu ayahnya. Yeon Ah menjawab jika dirinya tak tertarik dengan bank. Namun ayahnya bertanya apa gara-gara laki-laki tampan itu Yeon Ah gak mau meninggalkan Tail Accounting. Sebelum pergi Jin Tae-soo memberitahu jika dirinya mau membatalkan kencan buta Yeon Ah. Tak lain Jin Tae-soo sudah mengenal Honwoo. 없더라. Kemudian di tempat arsip Honwoo mencari berkas pernyataan dan membacanya di ruang gelap. Tiba-tiba Yeon Ah datang dan lampu menyala. Disusul security yang berpatroli untuk keamanan, membuat Honwoo dan Yeon Ah bersembunyi. Setelah keadaan aman, akhirnya Yeon Ah mencium Honwoo. Sementara Pak yang telah bercanda gurau bersama Sun Hye-won yang ke toilet tiba-tiba histeris jika Pak Yang menyusahkan karena saat ini ia positif hamil untuk anak kedua. Setelah itu Honwoo dan saudaranya telah berbahagia mendapati sebuah sertifikat hak paten untuk kafe yang dikelola Hisam. Kemudian Seungju, Seomik dan Kang Hyun ngopi bareng, di mana suasana sudah berakhir. Seokmin menyuruh harus bersantai sedikit sekarang. Tetapi Kang Hyun memberitahu jika hal ini tak akan berakhir, hanya para pemain yang berubah. Dan Seungju berkata kita akan beruntung jika hanya pemainnya yang berubah. Orang akan menjadi lebih licik melakukan apapun yang diperlukan. Lalu Honwoo mendatangi Jisoo, membicarakan tentang modal Ventura. Karena Jisoo pemodal yang bisa diandalkan dan adil, bagi Mujin Mik, Jisoo bukanlah investor yang biasa, melainkan investor malaikat. Dan berlanjut Han Jae-kyun yang datang menghampiri anak Jisoo yang sedang bermain di sekolah dan menungguinya, yang tak lain anak biologis dari Seungju. Sejenak lalu Han Jae-kyun pergi meninggalkannya, yang ternyata diketahui Jisoo dan Seungju. Di akhir cerita Han Jae-kyun melakukan RRIT. Honwoo dipromosikan secara cepat walaupun lulusan SMA, dan Seungju menjadi wakil presidir. Mohon dukungan subscribe-nya ya teman, agar Mimin semangat untuk upload video baru selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.